menyambut analogi saya tadi dengan masakan istri saya tidak bisa mengatakan masakan istri Anda itu tidaklah lebih enak daripada makanan istri saya. Bila mana akal saya menjadi takarannya dan kebenaran serta kejujuran sebagai simbol agama saya harus katakan. Contoh, ketika saya menemukan masakan istri saya asin, tidak enak, masakan istri Anda enak, sebagai seorang muslim, mutlak wajib hukumnya saya mengatakan masakan istri Anda jauh lebih enak daripada masakan istri saya. Maka yang terjadi, saya harus membina istri saya supaya beliau juga bisa masak dengan enak. Masalahnya sekarang bukan di situ. Masalahnya adalah ketika istri Anda menyajikan menu kepada saya untuk saya santap, dia mengatakan ini adalah nasi. Sampulnya ditutup dengan tulisan nasi putih. Begitu saya buka, ternyata isinya adalah sayur kangkung. Enak, betul enak. Tapi dari awal sudah terjadi penipuan. Istri saya menyajikan ini ikan, ini sayur, ini nasi. Saya buka, betul. Tapi ketika istri Anda menyajikan itu, begitu saya buka, lain yang tertulis di penutup, lain isi dalamnya. Lain isi dalamnya. Masuk ke dalam ranah agama. Anda mengatakan Yesus disalib berdasarkan nubuatan untuk menebus dosa manusia. Begitu dikaji isi dalamnya, ternyata Yesus disalib hanya untuk karena faktor politik. Bagaimana saya bisa mengatakan agama Anda benar kalau dasar pijakannya sudah tidak benar? Coba. Orang-orang Kristen 2000 tahun mengajarkan Yesus disalib untuk nebus dosa. Tanya kepada pelaku, benarkah kalian menyalib Yesus untuk tembus dosa? Tidak bang, kami takut bangsa kami dirampas oleh orang Roma, maka kami harus membunuh Yesus. Kita tanya Kristen, apa dasarnya Yesus disalib? Oh, untuk menggenapi dosa-dosa kita untuk ditebus. Bagaimana saya mau mengatakan masakan Anda bagus, sementara itu isinya cuma dusta? Saya kira begitu abangku. Jadi tema ini saya buat hanya untuk orang-orang Kristen yang bisa paham, jujur dalam menjabarkan keyakinan, bukan akal-akalan demi untuk kepentingan pribadi. Ternyata ketika selidik punya selidik, orang Farisi, orang ahli Taurat, mahkamah agama, imam kepala, orang-orang Yahudi, 5 komponen terkuat dan tertinggi pada masa itu, menetapkan suatu kesimpulan, Yesus harus mati agar bangsa mereka tidak dirampas oleh penjajah Romawi. Titik. Kristen muncul beberapa saat kemudian mengatakan disalibnya Yesus karena dosa waris. Nah, inilah ketimpangan yang saya katakan masakan istri Anda memang bagus. Bang Suma, bentar. Sayangnya, maaf saya potong. Iya, silakan. Boleh? Silakan bang, silakan. Biar diskusi kita terarah. Saya harap juga Bang Suma fokus pada pokok bahasan. Tadi Bang Suma bicara tentang penyelamatan, kan gitu. Siap. Jadi jangan loncat ke topik yang lain. Kalau Bang bicara mau tentang Tuhan, oke, kita bicara tentang. Kalau bicara tentang penyelamatan Yesus oleh Tuhan, it's okay. Fokus membawa diskusi ini supaya terarah. Lanjut Bang. Iya, itu tadi. 5 kekuatan yang ada di Bani Israel pada masa itu berkongkoh, bersepakat melakukan muhtamar yang pada kesimpulannya adalah Yesus harus mati untuk menyelamatkan bangsa mereka dari perampasan hak dari Romawi. Bukan karena dosa waris, bukan karena kutukan di Taman Eden, bukan karena permusuhan antara keturunan iblis dan keturunan Adam, bukan. Tapi semata-mata karena mereka bangsa Israel takut bangsanya dirampas oleh Romawi. Nah ini, bagaimana saudara saya menyikapi ternyata selama ini 2000 tahun. Halo, Bang Suma agak putus saya. Iya, yang kurang bagus apa? Iya, silakan. Halo, monitor silakan, Bang. Iya, cek. Ya, agak putus. Sudah, Oke, Bang sudah. Suma, saya sudah dapat poinnya. Jadi gini, Iya, silakan Bang. Bang Suma ini mulai gas ini, sudah Enggak, ini materi mulai dari tadi ya, kelihatan Bang. Suma ini ya. Silakan. Oke, no problem. Jadi gini Bang Suma ya. Saya kurang setuju kalau Bang Suma gini. Saya kurang setuju kalau Bang Suma menganalogikan ya
keyakinan dengan masakan. Pertama, dari segi kepantasan aja ya. Tidak mungkin Bang Suma dapat menilai masakan istri tetangga ya. Istri tetangga dengan masakan istri abang sendiri. Karena apa? Karena setiap hari Bang Suma disuguhi oleh menu yang sudah sangat kental di dalam lidah Bang Suma. Sudah tahu persis kadar garamnya ya. Bagaimana mengolahnya Bang Suma. Jadi sudah tahu persis gitu loh. Sudah dikenal, boleh dikata sudah menyatu dengan lidah Bang Suma. Nah, tetapi kemudian Bang Suma mencoba mengecap istri tetangga menurut selera lidah Bang Suma. Nggak akan ketemu di situ, Bang. Pasti nggak akan enak menurut Bang Suma, karena itu bukan kebiasaan menu yang disajikan oleh istri Bang Suma. Karena kalau bicara itu ya, apalagi mau mencoba menyimpulkan kelezatan itu berdasarkan masakan atau olahan istri. Saya pikir kurang masuk ya soal itu. Nah, karena apa? Kurang masuknya begini. Bagaimana mungkin Bang Suma mencoba memahami, mengecap kebenaran iman Kristen menurut setiap hari Bang Suma geluti kecapan ya makna daripada kata Quran menurut Bang Suma yakini, nggak cocok kan? Nah, saya ingin kalau ada kekeliruan, oke, nyatakan aja keliruan. Tetapi kekeliruan itu menurut ukuran Bang Suma kan? Dan kalau itu ukuran Bang Suma, bukanlah berarti kekeliruan itu menjadi benar menurut Bang Suma. Kalau Bang Suma menanggapi itu, saya pikir kurang bijak. Tetapi kalau dalam rangka kritik tekstual, it's okay, mari kita mencoba memberikan pendapat di dalam kritik tekstual. Tetapi kalau selera jangan Bang, nggak sama itu saya pikir ya. Kalau selera Anda mau sama-sama makan dengan istri tetangga nggak bisa kan. Rumah makan bisa berbeda meskipun tongkolnya sama ya, ayamnya sama, tetapi dalam pengolahan soal kebenaran Bang Suma, kebenaran di dalam dunia ini, janganlah dipaksakan itu kebenaran menu dapat dan logika masing-masing. Apalagi bicara kebenaran tentang Tuhan yang absolut. Berarti kalau bicara kebenaran yang absolut tidak mungkin dapat dibantah. Kalau itu dibantah itu mah. Sementara kebenaran manusia aja hakim, Bang Suma, sudah dikatakan sebagai wakil Tuhan di muka bumi ini. Ya. Tetapi kebenaran hakim itu bukanlah absolut. Kebenaran hakim A belum tentu benar kata hakim B, kebenaran hakim B belum tentu benar kata hakim C. Demikian diputar-putar. Tetap bukanlah kebenaran absolut, meskipun mereka disebut wakil Tuhan. Ketika mereka memutuskan perkara, itu ada pedomannya Bang. Pedomannya dari apa? Yang pertama, ada undang-undangnya, ada saksi, ada bukti, sehingga diputuslah kebenaran menurut hakim. Kamu bersalah karena mencuri. Yang dihukum adalah mencurinya kan? Baru hukuman badannya. Jadi keadilan itu tentang pencurian yang dilakukan. Badannya dituntut untuk menjalani akibat dia mencuri. Seperti itu kan Bang? Nah, saya kembali. Jadi kebenaran itu, kalau bicara tentang kebenaran Tuhan yang diyakini oleh Bang Suma, janganlah kebenaran saya menjadi kebenaran menurut cara berpikir Bang Suma. Absolut Tuhan yang saya yakini, absolut Tuhan yang Abang Suma yakini. Sekarang pertanyaan, bagaimana keyakinan itu disampaikan aja Bang. Kalau kita saling menyalahkan, itulah kebenturan terjadi, ada impact. Nah, kalau sudah begitu bisa terjadi ketersinggungan, gitu kan? Sudah saling menyalahkan, ya, mendiskreditkan. Nah itu membawa suasana dialog dong bagus Bang Suma menurut saya. Tetapi saya akan mencoba mengimbangi cara berpikir Bang Suma tentang Yesus. Ya, Yesus yang saya imani adalah Tuhan, bukan hasil rekayasa manusia.
sejak dia lahir, ya, sebelum dia lahir sudah disampaikan. Sebelum Yesus lahir itu sudah dinamakan, yang akan lahir berilah nama Yesus. Apakah abang semua tahu arti nama Yesus? Arti nama Yesus itulah Allah yang menyelamatkan. Nanti kalau Bang Suma ingin mengerti, saya akan mengurai itu. Yesus Allah yang menyelamatkan. Yang saya paham juga Bang Suma kan percaya dia disebut Al-Masih. Ya, Yesus Allah yang menyelamatkan. Bagaimana Allah menyelamatkan? Bagaimana kita tahu Allah itu penuh kasih? Bagaimana kita tahu Allah itu penuh cinta? Bagaimana kita tahu Allah itu ada? Dia harus menyatakan dirinya sebagai Allah. Kalau dia tidak mampu menyatakan dirinya, maka Allah itu hanya dalam bayangan, dalam image manusia. Allah ada, Allah kasih, Allah adil, Allah maha cinta. Seperti apa Allah seperti itu? Harus dinyatakan, Bang. Kalau tidak, oke Bang, bisa kita ini hasil image putus ya. Pola berpikir, cara berpikir manusia untuk menggambarkan Allah itu seperti itu. Sekian Bang. Tapi saya mendengar bagus. Kalau Bang putus-putus Bang? Iya putus-putus Abang. Iya. Aduh sayang ya. Iya. Oke, Bang, saya ingin. Bang Suma, saya senang kali ini berdiskusi dengan Anda ya. Kalau suara saya kedengaran nggak Bang di sana? Ada, bagus kok. Saya dengar bagus. Baik. Sekiranya Tuhan yang Anda ibadahi itu tidak berubah menjadi manusia, apakah Tuhan Anda tidak ada? Itu dulu. Sekiranya, andaikan. Saya tidak bisa membayangkan menurut image saya ya, Bang. Iya, tapi Anda berbicara. Saya nggak bisa membayangkan Tuhan ya nggak bisa, Bang. Apakah Tuhan ketika dia tidak nuzul menjadi manusia, orang Yahudi, Tuhan itu menurut Anda tidak ada? Baik. Bang Suma, tadi Bang Suma sudah menarasikan bahwa Allah itu dengan segala kebesaran dan kekuasaannya. Betul kan Bang? Abang yang mengatakan maha adil, maha kaya, maha kasih, tapi dia tidak menyatakan dirinya itu Tuhan seperti apa adanya. Nah saya bertanya, andai saja Tuhan Anda tidak nuzul ke bumi jadi manusia, apakah Tuhan Anda itu ada? Itu loh. Oke, kalau kita masuk dalam logika, andai kan, Bang? Iya. Saya tidak mungkin. Anda mengatakan Tuhan itu ada karena dia saya tidak mungkin merujukkan kata andai kepada Tuhan. Tapi Anda menganggap anak orang kalau saya merujuk kata andai kepada Tuhan, saya mencoba menciptakan Tuhan dalam image saya. Bukan cuma nggak mungkin menciptakan. Bang, bisa terjadi kesalahan kalau begitu. Tapi kalau Abang maksudkan, ya, kalau Abang langsung poin pada pertanyaan, Allah itu menjadi manusia, mungkinkah? Nah, saya bisa terima, tetapi kalau andai kan saya nggak bisa, Bang. Ya, karena saya nyala manusia, cara berpikir saya dalam terbatas dalam otak saya. Ya, silakan. Jadi Abang mengatakan Tuhan itu ada nanti setelah dia jadi manusia kan? Sayangnya Bang, ketika Tuhan yang enggak, bukan begitu Bang. Nah, terus gimana? Jadi maksudnya kita manusia hanya membayangkan Allah itu kasih, betul Bang? Ya, Allah itu adil, bukan Allah itu membayangkan pencipta semesta alam. Bukan begitu. Tapi begini, bagaimana kita tahu bahwa Allah itu ada? Begitu Bang. Nah itu dia. Berarti kalau kita cuma tahu dia ada, tetapi ya, kita tahu dia maha kuasa, tetapi sekarang kalau Tuhan Anda tidak turun menjadi bayi, berarti Anda tidak mengakui bahwa Tuhan itu ada. Tidak tahu seperti apa Allah itu Bang. Nah, sekarang tidak mungkin kita mencari Allah menurut image kita kan? Betul kan, berarti, Bang? Apa Bang Suma mencari Allah menurut image Suma?
Berarti sebelum Tuhan Anda turun ke bumi, Tuhan itu nggak ada. Ayo. Begini bang, bukan soal gimana? itu bang. Tadi abang semua bicara tentang kebenaran absolut. Gimana? Sekarang absolut kan bang? andai saja Yesus Sabar, Bang. yang Tuhan Anda itu tidak turun ke bumi menjadi bayi, selama itu juga Tuhan nggak ada bagi Anda. Ayo. Jadi gini bang.